Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wargi Sukabumi tercinta. Apa kabar? Sehat? Hari ini 5 Agustus 2025, tepatnya di hari Selasa. Kita bertemu di podcast perdana PWI Kabupaten Sukabumi. Ya, hari ini di podcast pertama ini sesuai dengan situasi kondisi di Kabupaten Sukabumi dan saat ini bertepatan dengan bulan yang istimewa untuk kita warga negara Indonesia, yaitu bulan Agustus ya, sebagai bulan kemerdekaan ya, sebagai bulan yang selalu kita tiap tahun kita peringati sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya. Kang Anom sehat? Alhamdulillah Ya, sehat. paham sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, karena kita masih muda semua, kita manggil Kang Akang sama Akang semua ya. Ya, Kang Anom mungkin kita akan perkenalkan dulu di awal ini. Kang Anom sebagai Sekretaris PWI Kabupaten Sukabumi, nama lengkap beliau adalah Nurudin Zain Samsi. Kalau Kang Anom itu panggilan ya, nama siar juga. Beliau seorang penyiar juga, dan owner salah satu radio dan media online juga di Kabupaten Sukabumi. Kemudian hadir di tengah-tengah kita juga Kang Aam Abdul Salam, SAG. Beliau aktivis PBJN Nasional 8, aktivis 98 ya. Kemudian beliau juga salah satu pemilik media online juga. Ada satu media online-nya. Nanti mungkin juga akan cerita sendiri terkait dengan hal itu. Mungkin di awal-awal ini karena kita podcast yang perdana, kita ingin menjelaskan dulu nih kepada masyarakat ya, khususnya warga Sukabumi, apa sih maksud dan tujuan PWI Kabupaten Sukabumi mengadakan podcast. Makanya saya juga pengurus PWI Kabupaten Sukabumi ya, tapi khusus ya, ini khususan nih, hari ini kita akan meminta untuk Kang Anom mewakili pengurus ya, karena kebetulan ketua kami sedang berhalangan untuk bisa hadir di podcast ini. Mangga waktu dan tempat langsung disampaikan ke Kang Anom. Terima kasih Mas Jajuli, ya Kang Ahmad Jajuli. Kita syukur pada hari ini merupakan hari pertama kita memproduksi salah satu podcast yang sudah kita cita-citakan sebelumnya. Jadi ini program-program PWI Kabupaten Sukabumi yang sudah diolah sedemikian rupa. Finally, akhirnya. Betul. Setelah kita perbincangkan sedemikian rupa dengan pengurus, dengan tujuan ingin memberikan tambahan literasi. Pada dasarnya kami memang pekerjaan sudah terus-menerus memberikan literasi kepada publik. Tetapi mungkin dengan adanya podcast ini diharapkan memperkuat upaya kita untuk menambah literasi kepada publik, khususnya masyarakat di Kabupaten Sukabumi. Sebagaimana fungsi dari pers, tentu saja kita paham ada termaktub di Undang-Undang 40 tahun 99, di mana ada 4 fungsi pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Ditambahkan lagi ekonomi nanti ya. Ada di ayat 2-nya itu, pasal 3 ayat 2-nya, pers juga bisa melakukan atau sebagai lembaga ekonomi. Dikaitkan juga dengan pentahelik, di mana media termasuk salah satu elemen dari pentahelik. Yang pertama kan ada pemerintah, kemudian masyarakat, akademisi, bisnismen atau pengusaha, dan yang kelimanya adalah pers. Jadi fungsi pers ini sangat strategis dalam pembangunan, terutama di dalam memberikan literasi kepada masyarakat. Saya pikir utamanya itu, Mas Jo. Jadi kita ingin memberikan penambahan literasi untuk menggerakkan masyarakat supaya ikut serta dalam pembangunan. Karena pembangunan itu kan bukan hanya sekedar tanggung jawab dari pemerintah saja pada dasarnya, tapi semua juga harus bergerak bersama-sama, berkolaborasi, bersinergi untuk ikut membangun gitu. Nah, Kabupaten Sukabumi tentu saja saat ini memiliki visi mubarokah, mewujudkan masyarakat yang maju, unggul, kemudian maju, unggul, berkarakter ya, dan barokah tentunya. Kita harus dukung, dan PWI Sukabumi sudah komit untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Sukabumi tentunya, sebagian dari pentahelik tadi. Saya pikir itu yang paling utama, Mas Ju. Oke, jadi kalau kembali ke jargonnya klarifikasi nih,
Jadi klarifikasi ini kita punya jargon sebagai ruang bicara di mana fakta tidak ditutupi. Ya, mungkin nanti edisi-edisi selanjutnya ada beberapa narasumber yang mungkin di Kabupaten Sukabumi khususnya dan di sekitarnya mungkin sedang ada sesuatu hal yang bergejolak. Podcast ini bisa menjadi ruang untuk klarifikasi, ya, untuk memberikan sebuah kejelasan, ya, terkait dengan fakta yang terjadi, apa namanya hal-hal yang supaya tidak terjadi yang namanya hoax ya, di masyarakat. Itu salah satunya itu fungsi dari klarifikasi. Baik, tadi dari Sekretaris PW Kabupaten Sukabumi, Kang Nurudin Zain Samsi. Saya tambahkan Boleh? Saya saat ini di episode pertama ini mewakili Ketua Kang Mulia Hermawan. Seharusnya beliau yang duduk di sini. Tapi karena beliau ada halangan, saya ketiban tugas lah dari beliau untuk menjelaskan singkat saja mengenai bagaimana kita punya keinginan untuk memproduksi dan menyiarkan atau menyebarluaskan podcast ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini akan menjadi salah satu produk jurnalistik juga ini nanti, bukan hanya produk medsos ya nanti. Silakan. Oke, wargi Sukabumi ini di awal-awal mungkin ya. Kalau nanti ada warga masyarakat yang mempunyai suatu unek-unek ya, aspirasi terkait dengan pemerintah Kabupaten Sukabumi, terkait dengan perkembangan Sukabumi, ingin mempunyai sumbangsi saran atau ide ya, atau pemikiran, boleh nanti kita bisa menghubungi PWI Kabupaten Sukabumi untuk kita agendakan untuk podcast-podcast selanjutnya. Dan tentunya nanti di sini akan menghadirkan berbagai narasumber dari kalangan masyarakat sampai dengan pejabat ataupun berbagai pihak terkait dengan topik yang sedang kita bahas. Hari ini khusus Kang Aam ya, kita tadi sudah sepakat untuk berbincang bab refleksi terkait dengan bulan Agustus 2025 yang di bulan Agustus ini merupakan bulan kemerdekaan ya, merdeka. Bulan kemerdekaan Republik Indonesia, di mana sekarang lagi banyak juga berwacana mungkin di luaran sana berbagai kalimat-kalimat jargon-jargon dan isu-isu bahkan hoax yang sedang berkembang. Mungkin kita berharap Kabupaten Sukabumi tentu tidak akan terpengaruh dengan hal-hal seperti itu ya. Di antaranya ada yang sedang kalimat-kalimat nih Kang Aam yang sedang ramai diperbincangkan terkait dengan One Piece, terkait dengan kalimat di pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang mana bahwa kita ini saat ini kemerdekaan itu hanya mengantarkan di depan pintu gerbang kemerdekaan, jadi belum benar-benar merdeka itu nanti seperti apa, nanti kita pun akan perbincangan hal-hal itu. Mas Jul, boleh saya potong sedikit? Silakan. Silakan, mungkin Mas Jul perkenalkan dulu. Oh ya. Kita siapa dan ya, maksud tadi saking asik ya, saking terbawa asik kita karena kita biasa bincang-bincang juga di offline ya. Sekarang di daring nih ya, di dunia podcast ya. Kita akan perkenalkan dulu, kalau kita udah kenal pasti dengan beliau ya. Kang Aam Abdul Salam ini tadi di awal sudah kami sampaikan, beliau adalah salah satu aktivis yang saat ini beliau adalah sekretaris PPJNA 98 ya. Itu organisasi atau komunitas yang terkait dengan para aktivis 98 pada waktu itu di era reformasi. Mungkin nanti beliau akan cerita sendiri. Kemudian beliau juga pemilik media online. Apa media online-nya nanti biar beliau akan menyampaikan sendiri juga. Mungkin langsung gitu aja ya Kang ya. Kita kasih kesempatan ke Kang Aam untuk waktu dan tempatnya untuk menyampaikan paparan terkait dengan refleksi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun sekarang. Baik, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Juli, Anom, sangat berbahagia sekali pada hari ini siang ini kegiatan podcast ini luar biasa. Tapi setidaknya kegiatan ini memberikan berkontribusi besar dalam memberikan pencerahan, menyamakan persepsi, berdiskusi untuk memikirkan untuk berkontribusi dalam memajukan Kabupaten Sukabumi. Nah, dan saya sangat berterima kasih diundang untuk bisa hadir
pada podcast ini sebagai salah satu narasumber. Kaitan hari ini memang refleksi kemerdekaan yang ke-80, usia yang tidak terasa ya. Sudah peringatan kemerdekaan 80. Namun memang bagi kita semua bahwa kemerdekaan ini adalah sebuah anugerah, sebuah berkah dari Allah Subhanahu wa taala yang memang yang harus kita isi. Dinamika dan dialektika yang terjadi itu adalah sebuah hal yang biasa. Dan memang negeri Indonesia ini, apalagi hari ini dengan ramainya berbagai hal, itu sebagai bagian dari ujian untuk menuju sebuah negeri yang besar, negeri yang makmur, dan apalagi cita-cita kita menuju Indonesia emas. Nah, itu. Kalau konteks Sukabumi dalam kaitan refleksi kemerdekaan, sebenarnya saya sangat ada sesuatu yang sangat luar biasa, Mas. Bahwa Sukabumi itu pernah terjadi peristiwa Palagan Bojong Kokosan ya. Itu sebuah pertempuran yang sangat luar biasa. Apalagi hari ini PWI bekerja sama Widal TV. Sempat saya diskusi juga sama teman-teman di Widal, ternyata maknanya luar biasa nih. Bahasa apa? Sandi perjuangan. Iya. Ini kan sebuah kolaborasi antara PWI dan Widal TV kan sangat luar biasa. Saya sangat berbahagia sekali. Dan peristiwa Bojong Kokosan ini adalah peristiwa yang memang menjadi cikal bakal terjadinya Bandung Lautan Api. Jadi peristiwa Bandung Lautan Api itu berawal dari peristiwa Bojong Kokosan. Bagaimana waktu itu kekuatan santri, ulama bersatu sama masyarakat melawan penjajah dengan pertempuran melawan senjata dan kapal yang luar biasa, tapi ternyata mampu malahan ada salah satu korban jenderal dari pihak sekutu itu bisa korban. Itu sebuah peristiwa yang punya spirit perjuangan. Nah, sekiranya spirit perjuangan ini setidaknya harus menjadi energi bagi generasi muda warga masyarakat Sukabumi, baik di kabupaten dan kota, dalam rangka menjadi bagaimana berkontribusi besar dalam memajukan Kabupaten Sukabumi. Jadi membangun sinergi dan kolaborasi tentunya. Jadi, spirit perjuangan ini juga bisa mengisi bagaimana melahirkan pemikiran-pemikiran baru. Nah, dengan diskusi podcast hari ini menjadi ruang untuk menyamakan persepsi. Bagaimana kita memajukan Sukabumi ke depan. Apalagi dengan bupati yang baru, Bapak Septiapan, wali kota baru juga adalah Pak Ayep. Saya kira ini menjadi momentum besar bagi kita semua. Baik sama teman-teman PWI, semua stakeholder, karena pada hakikatnya negara ini adalah milik bersama. Dan kedaulatan itu adalah milik masyarakat. Kalau yang namanya aparatur pemerintah, negara itu hanya adalah ditugaskan oleh masyarakat untuk melaksanakan tata kelola. Tata kelola pemerintahan ya dengan tujuannya apa? Mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Nah makanya berbagai isu berseliweran hari ini. Ada yang mempertanyakan arti sebuah kemerdekaan, ada segala macam. Nah, ini adalah bagian, justru ini tantangan bagi kita semua. Apalagi di era digital, banyak pihak-pihak yang berkepentingan mengharapkan Indonesia khususnya selalu dalam situasi keruh. Bagaimana ada kepentingan-kepentingan asing juga bermain. Bagaimana kita tidak berdaya dalam berbagai situasi sehingga kita bisa dikendalikan oleh mereka. Dengan apa tujuannya? Ya, bisa menguasai berbagai potensi yang ada di negeri kita. Nah, tentunya ini menjadi masukan bagi kita semua. Bagaimana arti merah putih ini harus betul-betul tertanam. Mari, tentunya ini bukan hanya tugas pemerintah. Ya, baik tugas pemerintah juga masyarakat dan mungkin teman-teman di PWI juga, kita semua. Kebetulan saya sebagai salah satu pemilik media wartain.com dan bisnisnews.net juga berkomitmen bagaimana berkontribusi dalam memberikan pencerahan, sebuah gerakan literasi untuk menyamakan persepsi, untuk apa? Memajukan. Karena kuncinya kan menyamakan persepsi. Persepsi kita harus sama dalam konteks merumuskan gagasan besar bagaimana Sukabumi ke depan ini yang menjadi agenda. Jadi isu-isu strategis ini penting, Mas. Misalkan salah satu contoh, untuk memajukan mensejahterakan Sukabumi adalah bagaimana satu hal investasi itu datang ke Sukabumi. Nah,
Makanya kegiatan ini sebuah terobosan yang luar biasa. PWI sama Widal TV ini bagaimana berkontribusi membangun sinergi kolaborasi, ada sebuah terobosan. Karena ini ada kekosongan ruang. Peran-peran sinergi dan kolaborasi ini kadangkala itu kurang dilakukan. Nah, sehingga ini menjadi menjadi katalisator itu, Mbak Anom. Jadi katalisator bagaimana semua stakeholder bergerak bersama. Jadi untuk memajukan, misalkan contoh potensi Sukabumi dengan potensi wisata yang luar biasa, ini bagaimana wisatawan datang. Nah, ini kan tentunya kondusivitas penting. Nah, ini menjadi PR bersama bahwa rasa aman itu penting dan itu harus dijaga bersama. Nah, saya kira ruang gagasan ini, bagaimana diskusi ini dengan menyamakan persepsi dengan outputnya apa tadi, bagaimana bisa memajukan dalam konteks tadi investor bisa datang, para wisatawan juga bisa datang. Nah, ini akan menggerakkan ekonomi. Tentunya jangan dilupakan juga aspek pemberdayaan masyarakat ekonomi di bawah kayak UMKM ini, itu harus diperhatikan. Nah, itu tentunya khususnya bagi saya sebagai pemilik media dan dulu waktu 98 saya juga bergerak sama teman-teman bahwa ini aspek yang harus diperhatikan dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Tetapi kuncinya adalah menyamakan persepsi ini. Menyamakan persepsi ya. Cara berpikir. Menyamakan Jadi persepsi. cara berpikir ini harus berpikir maju ke depan. Jadi kita jangan terjebak pada konflik-konflik kecil, sektoral, tetapi bagaimana agenda besar yang kita perjuangkan. Saya kira gitu, Kang Ahmad Jajuli. Luar biasa. Ya, warga Sukabumi, kita ketahui juga bahwa Kang Aam ini, beliau salah satu pengamat intelijen juga. Nah, sehingga mungkin kita bisa tanyakan saat ini, apa nih pandangan dari beliau nih terkait dengan hal-hal yang memungkinkan atau peta konflik yang memungkinkan bisa terjadi di Kabupaten Sukabumi, dan mungkin ada satu proyeksi atau usulan atau ide gagasan langkah-langkah agar hal-hal yang dikhawatirkan itu tidak terjadi. Langkah Kang. Gini Kang, bahwa sebenarnya gini, kita harus juga berterima kasih ya ke teman-teman ya aparatur keamanan lah, mungkin jajaran dari Kodim, Polres, teman-teman komunitas intelijen yang memang telah bekerja baik sebenarnya bagaimana menjaga kondusivitas. Ya. Bahwa rasa aman itu tidak ujug-ujug terjadi, itu tetap harus dijaga. Diciptakan. Itu upaya-upaya deteksi dini dilakukan oleh teman-teman aparatur keamanan dari semua lintas sektor. Ya. Dan kita harus berterima kasih. Apalagi kondusivitas investasi itu kuncinya kan rasa aman. Ketika ada investor mau menanamkan berusaha di Sukabumi, apa yang dia lihat apakah aman atau tidak? Apakah supremasi hukum atau tidak? Nah, ini kan indikator-indikator ini harus juga menjadi perhatian. Tetapi berkat kerja bareng pemerintah dan berbagai stakeholder, sehingga Sukabumi dalam kondusivitas keamanan itu tetap terjaga. Nah, tentunya juga teman-teman semua sektor juga harus bersama-sama menjaga bahwa hal ini sangat penting diperhatikan, bahwa ini tercipta itu ada berkat kerja keras bersama ya kan? kerja bersama untuk mewujudkan keamanan ini. Ya. Nah, setidaknya makanya semua stakeholder saya kira pemahaman ini penting juga dibangun. Karena salah satunya menarik wisatawan ke Sukabumi, misalkan dengan potensi pantainya, itu kan orang akan melihat bagaimana rasa aman ketika dia berwisata, kan gitu. Karena wisatawan itu ketika datang dia bawa duit dan kemudian dia berbelanja, kan itu akan perputaran uang ekonomi berdampak. Ya. Nah, tapi tentunya regulasi dan kebijakan ini memang harus betul-betul terjaga. Antara regulasi kebijakan pemerintah daerah, kemudian juga semua stakeholder bersama-sama menjaga, berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban ini dijaga. Ya. Tapi memang tentunya adalah tetap aspek supremasi hukum, penegakan hukum harus dilakukan. Ya. Karena koridornya itu perlindungan ya, keamanan kenyamanan siapapun dan karena supremasi hukum. Ya. Tapi Sukabumi yang begitu luas itu kan sebuah tantangan yang luar biasa.
dan dengan geografis yang juga memang tidak Ya, mudah. konturku ya, Ah, kontur berbukit Tapi berini. justru berkat kerja keras ini bisa sampai terjaga sampai hari ini. Nah, hal itu oleh karena itu teman-teman pengusaha juga pelaku ekonomi harus bersama-sama juga, selain dia berbisnis berusaha, juga harus bisa menjaga, mengawasi lingkungannya masing-masing. Mas Jul mungkin nambahin. Ya. Silakan. Kayaknya memang metode apa yang disebut dengan kolaborasi itu bukan hanya sekadar live service, Iya. atau yang disebut dengan membangun bersama Sabilulungan. Kemarin Pak Sekda Jawa Barat waktu meresmikan salah satu proyek itu kan mengajak nyanyi bersama Sabilulungan. Itu ciri khas orang Jawa Barat. Sabilulungan itu bersama-sama gotong royong kan. Ya. Untuk Jadi artinya Sabilulungan itu bahasa Sunda artinya gotong royong ya. Gotong Barangkali royong. bukan hanya warga Sukabumi yang nanti yang nonton ya. Iya. Jadi biar tahu apa itu Sabilulungan gitu. Kemudian ada kita mengenal konsep pentahelik. Pentahelik. Pentahelik itu kadang-kadang, bukan penti ya. Pentahelik itu kan bukan hanya sekedar jargon, tapi benar-benar direalisasikan. Keterlibatan semua elemen, semua yang terlibat di dalamnya untuk membangun bersama-sama. Jadi bagaimana menciptakan kondusivitas masyarakat di Sukabumi supaya memang aman, tentram, sehingga investor juga merasa terjamin keamanannya. Tapi juga tentu investor juga harus win-win solution ya. Ada dampak positifnya untuk perkembangan untuk masyarakat dan sebagainya begitu. Saya sangat setuju Mas Jul. Dan juga jangan eksploitatif. Betul. Ya, eksploitasi artinya untuk mementingkan diri sendiri. Ya. Alam rusak. Bisnis semata. Gitu. Alam rusak. KDM kayak marah kayaknya. Ya. Bukan hanya KDM, tapi kita juga berkepentingan marah. Karena itu kalau sudah rusak kan membahayakan semua pihak. Gitu. Jadi tadi Mas Jul menyikapi menginformasikan bahwa lewat podcast ini kita ingin, sebenarnya luas sekali bahasanya. Banyak hal yang ingin kita bicarakan sesuai dengan segmennya, episodenya. Jadi mungkin episode ini kan ada Pak Aam sebagai bintang tamu. Kedepannya kita bukan hanya di studio mungkin, Mas Jul. Outdoor mungkin ya. Kita ada podcast on the road. Kita bisa di mana saja. Bukan bintang tamu datang, bisa jadi karena kondisi kita yang datang. Jadi on the road lah, mobile. Begitu. Mudah-mudahan Pak Aam, Mas Jul, upaya kita ini PWI Kabupaten Sukabumi yang sudah berkomitmen untuk bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Sukabumi ini memiliki daya guna lah lebih luas lagi kepada publik, mobil khusus kepada masyarakat di Sukabumi. Kalau kita bicara Sukabumi kan ada kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi dan sekitarnya kan gitu. Kebetulan kan para pemimpin kita baru-baru nih ya Pak Haji Asep Japar, Bupati Sukabumi baru. Ayo kita dukung sama-sama. Tapi kita juga mengkritisi dong pasti. Jadi kritis yang sinergis ya. Itu. Jadi kritis tetapi yang berniat untuk ikut membantu membangun Kritis tetap, santun membangun. Kritis sepertinya ada jargon yang seperti itu pernah dengar saya itu kayaknya. Begitulah. Jadi kenapa begitu? Kita harus kritis. Itu kan juga fungsi dari media. Kritis, tapi kritis yang bagaimana kan gitu, bersinergi. Tujuannya apa kritis? Bukan untuk menjatuhkan, membangun kan. Santun menyampaikannya, urusannya adalah atau outputnya adalah untuk sama-sama ikut membangun. Santun membangun kawan, kritis tapi santun membangun. Nah, ini kalimat yang luar biasa hari ini juga ya. Karena mungkin menyikapi berbagai hal, berbagai mungkin orang berbicara konflik ya. Padahal itu bukan sesuatu konflik, tapi kondisi saja lah. Kita bisa menyebutkan konflik itu tidak usah konflik, karena begitu kalimat konflik itu muncul, konotasinya itu sudah langsung sesuatu yang kesannya negatif dan sebagainya. Tapi sebuah kondisi ya. Kita bisa menyikapi sebuah kondisi atau kondisi yang ada di Kabupaten Sukabumi ini atau di Kota Sukabumi ya. Kalau kita berbicara terkait dengan warga Sukabumi berarti kota dan kabupaten tanpa terkecuali, dan bahkan mungkin apa yang nanti menjadi pembicaraan kita, apa yang kita uraikan, karena makna dari klarifikasi itu kan kalau secara KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu satu uraian yang mana uraian tersebut memperjelas sesuatu yang meragukan sampai kelar. Ya, sampai kelar gitu ya, klarifikasi. Makanya next kita juga akan datangkan para tokoh-tokoh ketika ada sesuatu terjadi di Kabupaten Sukabumi, mungkin A dengan B ya, cover both side. Kalau bahasa di kewartawanan, cover both side ya, dua belah pihak gitu ya.
Nah, juga bisa menjadikan satu media untuk memediasi, untuk mentabayunkan ya. Klarifikasi itu mungkin lebih Bahasa kalau lainnya. bahasa lainnya adalah tabayun gitu. Baik, mungkin ada lagi Kang Aam yang ini yang mau disampaikan, karena soalnya kemarin juga sempat ada bahasan menarik terkait pariwisata Sukabumi ini, Pak. Jadi apa ada beberapa pembicaraan bahwa aduh ini nanti kalau Sukabumi dibikin sentra pariwisata nanti kayak Bali, nanti banyak orang yang notabene-nya pakai bikini apa dan sebagainya di pantai dan sebagainya. Nah, menyikapi hal-hal seperti itu kalau dari pengamatan Kang Aam selaku apa namanya pengamat intelijen juga, apakah memang terproyeksikan hal-hal seperti itu dan bagaimana kiat-kiat untuk mengatasinya gitu. Jadi gini Mas, bahwa sebenarnya gini, ini kan kemajuan teknologi, kemajuan zaman itu kan tidak bisa dihindari, Keniscayaan ya. tidak bisa dilawan. Ya. Ojek bahasa Sudama kudu diigelan. Cek sepuh masa depan kemajuan zamannya kudu diigelan. Nah makanya dalam satu si persoalan pariwisata itu, budaya itu, makanya kita harus bisa menempatkan mana nilai-nilai budaya yang harus dijaga, nilai-nilai keasliannya. Nah, ketika dalam aspek kepariwisataan, mana nilai-nilai yang bisa dieksplorasi, berdampak untuk memajukan pariwisata. Gurilap sini. Nah, jadi misalkan Sukabumi yang potensi luar biasa, memang ini para pemegang kebijakan harus betul-betul melakukan kajian. Kalau berbicara tentang budaya, badan nilai budaya mana yang harus dijaga keaslian budayanya, jadi tidak mengalami kerusakan akibat majunya pariwisata. Nah memang, nah tentunya ini kan perlu kolaborasi, saya kira melibatkan teman-teman akademisi juga, tokoh ulama juga, tokoh budaya, tokoh masyarakat, sehingga betul-betul regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah harus benar-benar tepat. Jadi membangun platform pariwisata yang tepat untuk Sukabumi ya. Sukabumi. Tentu pariwisata Sukabumi berbeda Misalkan dengan gini, Bali ya. sekarang gitu. kan udah ada pemisahan Mas, antara nilai budaya dan pariwisata. Ini kan sudah ada pemisahan Pak. Dinas kan kita ada dinas kebudayaan, mungkin bisa dipanggil lah kepala dinas kebudayaan dan kepala pariwisata. Bagaimana arah kebijakannya. Tapi tentunya sebenarnya cara yang sederhana memajukan daerah dari sektor pariwisata itu sebenarnya tidak mengenal pendidikan atau apa-apa. Ketika orang datang berwisata dia bawa uang sederhana. Nah, ketika dia nyaman dia akan kembali lagi kan gitu. Ketika aman dan bahkan merasa mengajak puas, bahkan mengajak dan menyampaikan. Nah, tentunya ini betul-betul ini harus ada tata kelola yang sangat baik dilakukan oleh pemerintah dan juga oleh masyarakat di sebuah kawasan. Jadi betul-betul dijaga, tapi tentunya ini kan butuh tadi salah satu peran teman-teman media juga memberikan literasi kepada publik, kepada masyarakat tentang bagaimana menanamkan kedewasaan, menanamkan cara berpikir untuk menangkap manfaat dari peluang dari pariwisata. Dan juga Sukabumi yang memiliki tadi potensi gurilap itu, Mas, itu kan betul-betul sangat amanah. Itu sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan ke masyarakat Sukabumi dengan potensi alamnya. Nah, bagaimana potensi alam ini kan harta ini. Ini adalah harta karun lah yang diberikan, harta kekayaan yang diberikan kepada Sukabumi. Nah, ini bagaimana dikelola dengan baik untuk memajukan daerah. Nah, ini tentunya tadi berbagai aspek ini menjadi PR bagi kita semua. Dengan tadi memang konsepnya salah satunya sabilulungan itu. Apa yang disampaikan oleh Kang Ano. Dengan gotong royong itu, dengan sabilulungan tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Kaitan misalkan tata kelola sampah misal di kawasan pariwisata. Kalau sudah tertanam kesadaran semua lapisan masyarakat, saya kira kan bisa bersih. Kan itu. Ya kita tidak usah menyalahkan siapapun, tapi yang paling penting ada terobosan itu dengan gotong royong, dengan sabilulungan itu apapun persoalan itu bisa. Tetapi ini paling penting kan ini kepemimpinan juga, jangan lupa kepemimpinan seorang bupati dan wali kota itu sangat penting karena dia sebagai motor penggerak, sebagai imam, sebagai figur dengan bagaimana menggerakkan birokrasinya. Kemudian dengan regulasinya dan juga didukung oleh legislatif DPRD dengan regulasi-regulasinya ini penting juga.
Iya, karena masyarakat ini kan harus digerakkan oleh pemerintah daerah. Nah, saya juga berharap semoga ke depan dengan Bupati baru Kang Asep Japar, itu Wali Kota baru Kang Ayep Jaki juga, ini kan bisa mendorong menjadi pemimpin yang luar biasa lah, sebagai motor penggerak, sebagai pelopor untuk memajukan berbagai sektor bidang di kabupaten maupun kota. Apalagi Kabupaten Sukabumi yang begitu luas, saya kira, tetapi dengan konsep tadi Sabi Lulungan, mungkin didukung dengan kebijakan Bapak Gubernur, Bapak Deddy Mulyadi, ini kan bisa ada sebuah sinergis luar biasa. Jadi anggaran juga tidak hanya berharap dari kabupaten saja, ada dukungan dari provinsi. Mas Jul, mungkin Mas Jul sebagai produser dari podcast ini mengundang beliau sangat tepat juga untuk yang pertama, karena beliau ini sebenarnya kalau di frame kan luas sekali, pengamat intelijen, pengamat media, punya media, pengamat kebijakan publik, ya makanya tadi ada pertanyaan seperti itu, dan banyak pelaku bisnis juga. Nah, tentu saja kaitan dengan kebijakan publik itu kan diharapkan pembangunan. Setiap pembangunan, boleh saya bertanya kan? Setiap pembangunan kan membawa dampak. Bisa positif, bisa negatif. Bagaimana kita menyikapinya nanti. Nah, salah satu contoh nih Mas Jul, Pak Am, dampak dari nanti kalau sudah selesai tol, betul. Itu bisa membawa dampak positif bagi yang memanfaatkan secara positif. Bisa juga rawan untuk kejahatan, Pak, dan sebagainya. Atau rawan kemacetan malah. Nah itu. Nanti bisa kita bahas di topik lain itu. Nah itu juga karena Bapak juga sebagai pengamat kebijakan publik juga, pokoknya kan. Itu dampak positifnya itu secara pariwisata jelas, nanti ada ekonomi jelas, bagaimana kita menangkapnya. Masyarakatnya sudah siap nggak nih di Sukabumi untuk memanfaatkan peluang yang cukup besar itu. Jangan ditangkap oleh olah ruang Sukabumi, bukan jangan, boleh-boleh saja gitu kan. Tapi alangkah bagusnya juga pribumi menangkap peluang itu dan bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya dengan konsep-konsep modernisasi umumnya. Kan kadang-kadang kalau saya amati banyak juga orang katakanlah dari Jakarta yang sudah penat dengan kehidupan kan. Oh ya pasti. Metro ya. Kalau dulu mungkin larinya ke Puncak, Cipanas, makan aja kan untuk makan, untuk healing. Bisa ke Puncak. Atau ke Bandung. Kan kadang juga macet. Nah, Sukabumi nanti. Next ini ya. Sukabumi next ini. Betul. Yang asalnya 7 jam, 6 jam. Sekarang kan kita juga sudah alhamdulillah baru dibuka pintu gate kedua aja kan. Yang di Cibadak kita sudah mempermudah gitu ya untuk jalan mempercepat ya akses juga kan. Akses. Alhamdulillah. Barangkali pertanyaan saya adalah bagaimana kita membuka peluang itu Pak untuk bisnisnya gitu. Hal-hal apa saja mungkin yang bisa dimanfaatkan oleh warga Sukabumi jika nanti sudah selesai proyek ini Pak. Ya betul. Bagaimana Pak? Ya memang kan gini Pak, ini kan peluang yang luar biasa. Ketika pembangunan tol hampir beres lah, minimal ke pintu yang ketiga ini kan peluang ini harus ditangkap dan masyarakat Kabupaten Sukabumi kan harus siap dan menyiapkan diri. Siap dan sigap ya. Sigap menyiapkan diri. Tapi tentunya ini harus didukung dengan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Misalkan dari aspek kepariwisataan, salah satu bagaimana ketika seorang wisatawan dia datang ke fasilitas publik lah itu tersedia, baik mulai dari perhotelan, rumah makan, restoran, oleh-oleh. Nah ini saya kira ini yang harus dipikirkan. Saya juga sempat diskusi lah, ngasih masukan dengan beberapa dinas terkait. Memang pada pemikirannya hampir sama. Tapi tentunya ini kan betul-betul harus ada sebuah kerja bareng semua, sebuah dorongan agar peluang ini ditangkap. Karena memang kalau hukum ekonomi ini kan ketika ada peluang, orang yang punya potensi akan berlomba-lomba dengan cepat. Nah saya kira semua warga Kabupaten Sukabumi dan kota ini kan harus mari kita tangkap peluang ini. Dengan tentunya bahwa pemikiran potensi pariwisata itu bukan berarti harus berpikir bangunan mewah, ya, hotel besar, bukan. Tempat yang nyaman yang bagi para wisatawan itu ketika dia datang nyaman,
lingkungannya aman, bersih, makanannya enak, dan memang punya kekhasan. Jangan lupa masyarakatnya ramah. Nah, dan juga salah satunya masyarakatnya yang ramah. Ini yang harus terwujud di wilayah kabupaten kota. Nah, mewujudkan ini kan tidak hanya sekedar mempercayakan melepas begitu saja. Semua pihak harus bekerja. Baik mulai dari ulama, umaro, pemerintahan, ulama, tokoh budaya, semua sektor. Mungkin salah satunya apa yang dilakukan oleh PWI hari ini, kerjasama sama Widar TV ini kan salah satu untuk memberikan pencerahan bagi kita semua. Penting tadi, maksudnya kan gini, PWI memikirkan ini, nah makanya cepat ditransfer pemikiran-pemikiran baru ini kepada masyarakat dalam sebuah diskusi sehingga merumuskan sebuah gagasan-gagasan besar, sebuah program-program strategis yang sekiranya nanti sampaikan direkomendasikan dengan pemerintah agar ditindaklanjuti oleh regulasi kebijakan, kan gitu. Ini gitu Mas. Ini lebih luasnya lagi, bahkan ini bukan hanya Widal TV Pak, Widal Foundation ini. Widal Foundation. Jadi kawan-kawan di Widal ini yang hari ini dan akan seterusnya insya Allah berkolaborasi melalui podcast kita dan melalui berbagai tayangan audiovisual dengan PWI Kabupaten Sukabumi ini, sebenarnya juga salah satu pihak yang sangat peduli terkait hal itu Pak. Nah, sehingga kemarin kami bersepakat untuk berkolaborasi, akhirnya terwujud hari ini juga. Nah, itu ada beberapa poin juga nantinya bab kepedulian, bukan hanya bab masalah kebudayaan. Bahkan kalau di Widal ini saya perhatikan sangat Sukabumi banget. Pokoknya yang di ini kan adalah Sukabuminya sekali. Nah, kembali lagi wargi Sukabumi hari ini, karena ini adalah tema hari ini adalah refleksi ya, kemerdekaan. Mungkin tema kita agak meluas, melebar, meninggi, mendalam gitu ya. Kita meluas akan, tapi ini bagian dari dedikasi kita bersama sebagai warga Sukabumi juga untuk turut serta membantu ya pemerintah, berbagai pihak, semua stakeholder yang tadi Kang Anom sempat sampaikan sebagai pentahelix tadi ya, bahwa ini adalah kewajiban kita bersama. Salah satunya PWI Kabupaten Sukabumi hari ini mengadakan podcast ini dan seterusnya, dengan tentu akan membawa topik-topik, tema-tema yang pastinya berbeda yang dengan kondisi dan situasi apa yang sedang terjadi di Kabupaten dan Kota Sukabumi tercinta kita ini. Ada hal lain lagi yang mungkin nanti akan disampaikan? Ini sebegini. Kalau berbicara kemerdekaan, kalau kita flashback ke belakang, ketika Presiden Soekarno meminta restu kepada para raja-raja yang ada Nusantara, para tokoh, para ulama, tokoh budaya, meminta restu ingin akan mendeklarasikan mendirikan sebuah negara yang namanya Indonesia. Misalkan dia ketemu Raja Kutai, Raja Brawijaya semua sampai dari Sabang sampai Merauke meminta restu. Oleh para raja, para tokoh, para ulama itu diizinkan, khususnya para raja. Tapi kan pasti ada yang dititipkan. Kepada secara apa mungkin ya? Menitipkannya apa? Menitipkan sejahterakan rakyat. Wujudkan rakyat yang masyarakat yang adil dan makmur. Itu kan sebenarnya hakikat dari sebuah kemerdekaan. Arti sebuah kemerdekaan. Nah, hari ini kemerdekaan yang ke-80 ini. Nah, makanya esensinya apa? Bagaimana kemandirian, kedaulatan, kemerdekaan ini. Ketika kemandirian ekonomi, memajukan perekonomian itu penting. Ini adalah salah satu tugas dari negara. Negara harus hadir, Mas. Ya, yang diwakilkannya pada bupati, pada Pak Camat, hadir di tengah masyarakat, membantu masyarakat tadi, mewujudkan, melakukan pemberdayaan ekonomi. Menuju masyarakat yang dengan spirit kemerdekaan ini. Apalagi kemerdekaan ini Bung Karno dengan trisaktinya. Kemandirian ekonomi, kedaulatan, kan gitu. Dan aspek kebudayaannya ini kan perlu ditanamkan. Nah, sehingga spirit kemerdekaan dengan merah putihnya ini memang betul-betul diejawantahkan, diaktualisasikan. Negara harus betul-betul hadir di tengah masyarakat. Karena kedaulatan rakyat, kedaulatan negara itu ada di tangan masyarakat. Nah, makanya bentuknya apa? Wujudkan program-programnya. Tadi menangkap ketika ada beresnya pembangunan jalan tol, wisatawan maju. Nah, ini harus ditangkap peluang-peluang ini. Tentunya dengan dukungan kebijakan dan regulasi. Jangankan gini, Mas, misalkan
ada yang dia UMKM mau berdagang di potensi pariwisata, dia bingung misalkan. Jangan sampai dia bingung harus mencari buat izin kemana, dia bingung harus cari modal kemana. Nah, tapi negara harus membantu. Ya, dan silahkan masyarakat juga jangan segan, jangan enggan untuk datang ke. Nah, misalkan Mas Jajuri nih mau bisnis usaha nih, dia butuh modal ke bank, jangan bingung. Di bank itu ada kebijakan namanya KUR, kredit usaha rakyat. Kok masih ada masyarakat yang susah mengakses kan gitu. Nah, ini tuh harus dibantu. Negara harus membantu. Apa representasinya? Yaitu pemerintah daerah membantu, mendampingi, ingin mengurus izin usaha ya. Nah, ini saya kira, nah makanya mari, nah tapi kuncinya memang apa dari mindset cara berpikir ini. Mindset. Nah, jadi tidak hanya masyarakat harus sama-sama. Seorang aparatur negara dia harus mau melayani masyarakatnya. Pelayan ya Pak. Pelayan Pak, karena dia kan dimandatkan. Dan untuk masyarakat sendiri harus ditanamkan bahwa silahkan ini adalah rumah masyarakat juga gitu ya untuk datang. Itu saya kira ini, nah makanya spirit kemerdekaan, kemudian Sukabumi yang bagaimana Ki Haji Ahmad Sanusi dengan peristiwa Bojong Kokosannya, juga mungkin ini teman-teman Widal TV yang punya bahasa sandinya, sampai punya merumuskan bahasa untuk melawan penjajah, kan luar biasa. Sebuah militansi. Nah militansi itu bagaimana diwujudkan dalam aktivitas hari ini, dalam usaha, dalam bisnis, dalam sekolah dan segala macam. Ini militansi harus dibangun. Jadi intinya perjuangan belum kelar, belum selesai. Pak, ada idiom atau bahasa yang sering kita dengar. Dulu kan para founding father kita mengatakan berjuang dulu itu berbeda dengan sekarang. Ya jelaslah sekarang berjuang mengisi pembangunan dalam kemerdekaan ini. Kalau dulu kan kita berjuang melawan penjajah, jelas penjajahnya ada. Apakah benarnya sekarang kita juga berjuang melawan penjajah macam apa sekarang? Ada yang nyebut koruptor, penjajah, orang-orang dan sebagainya. Menurut apa bagaimana sih? Gini Mas, bahwa sebenarnya kan situasi hari ini kan tak lepas dari perang. Kayak sekarang kan perang ekonomi. Mas. Bagaimana perang ekonomi yang namanya kapitalisme global itu kan sebenarnya masih menguasai. Nah, salah satu kenapa waktu itu bagaimana Bung Hatta dengan sistem koperasinya, sebenarnya kan gitu. Dengan ekonomi kerakyatannya, salah satu bentuk perlawanan melawan penjajahan ekonomi tadi kan. Melawan penjajahan ekonomi. Nah, sehingga memang peningkatan kapasitas sumber daya manusia di generasi muda ini harus terus ditempa dengan jadi membuka cara berpikir. Kita bukan zaman dulu, zaman penjajahan sekarang. Bagaimana menyiapkan generasi muda yang berkualitas ini, membangun pemahamannya bahwa era hari ini beda dengan era masa lalu. Nah, tentunya ini kan PR juga. Saya kira saya sangat apresiat sekali dengan PWI yang hari ini menggagas ini. Ini sebagai kawah candra di muka menelurkan gagasan-gagasan baru, pemikiran-pemikiran baru dalam rangka melahirkan solusi-solusi yang positif. Dan mungkin bisa hadir nanti bisa menghasilkan rekomendasi untuk bisa dilaksanakan. Karena gini Mas, bahwa sebuah kritik hari ini kadang-kala kan kerja birokrasi itu kan lambat, ada kritikan. Nah makanya harus ada percepatan, karena seiring dengan perkembangan zaman ini kan perubahan cepat, unpredictable Mas. Hari ini terjadi begini kan. Coba kalau suatu saat nanti ketika di era digital sudah pakai handphone, internet semua, tiba-tiba mati kan ekonomi, kan gitu. Bagaimana menyiapkan diri kita, antisipasi kita, keamanan yang ini? Saya kira dalam lebih berat mungkin yang memikirkan mungkin di level atas lah. Tapi setidaknya untuk kita betul-betul menata diri, menyiapkan diri. Ketika perkembangan cepat terjadi, warga masyarakat Sukabumi khususnya kita semua itu tidak tertinggal. Apa yang tadi Mbak Hanum sampaikan, ketika ada peluang itu justru bisa kita tangkap peluang itu. Ya, Mas Jul, sebenarnya kembali kepada pentaheliknya, kalau itu benar-benar diwujudkan, luar biasa. Sinergisitas, betul. Itu kolaborasi terwujud dengan baik, saling pengertian dan trust muncul, saling percaya. Kenapa kita harus kita mendorong kepada aparat untuk transparansi dan sebagainya. Tali adalah untuk membentuk trust masyarakat. Trust kepercayaan. Kalau trust masyarakat, kepercayaan masyarakat sudah terbentuk,
tidak akan susah untuk menggiring atau membentuk satu gerakan masyarakat dalam pembangunan ini. Nah sekarang kan antagonisnya karena masyarakat, maaf kata umpamanya sudah trustnya lemah, bahkan mungkin tidak ada malah sama sekali. Kan ujung-ujungnya kan banyak cemoohan-cemoohan yang tidak perlu, sumpah serapah yang tidak perlu. Itu barangkali komunikasi yang kita bangun dengan baik ya Pak. Iya betul. Jadi endingnya mungkin bagian dari satu kesimpulan ya. Iya. Ketika tadi disampaikan bahwa kita memang kemerdekaan yang dulu dicanangkan di tahun 1945 itu, ketika kita berada di depan pintu gerbang kemerdekaan, maka kita saatnya harus mengisinya untuk bisa masuk ke kemerdekaan yang sesungguhnya melalui effort, usaha-usaha, melalui kolaborasi ya, sinergitas bersama untuk mewujudkan cita-cita bangsa negara Republik Indonesia ini. Karena kita sering mendengar kata sinergitas, ya. Ada yang bilang sinergisitas, kolaborasi, tapi kenyataannya kan kadang-kadang pahiwalnya. Ya. Tapi itu izin Kak, memang itu keikhlasan. Iya. Jadi kan kerja-kerja sinergi kolaborasi kan kerja-kerja yang tidak harus siap tidak populer. Jadi kerja-kerja senyap gitu. Kayak teman-teman aparat keamanan yang bekerja bagaimana Sukabumi aman, dia kan tanpa diketahui. Kita tidak tahu Padahal upaya dia bagaimana menjaga keamanan siang malam kan sebenarnya untuk apa, supaya si pengusaha dia bekerja, pabrik bisa jalan, wisata bisa jalan. Semua itu kan kerja yang memang tidak butuh popularitas, kerja senyap. Nah makanya kerja sinergi kolaborasi itu kan keikhlasan. Makanya ini harus dibutuhkan sikap yang totalitas. Jadi dalam bahasa agama mewakafkan diri lah untuk memajukan. Dimulai dari niat tadi ya. Bapak Bupati Sukabumi, Pak Asep Japar, Pak Wali Kota Pak Ayat, juga Pak Gubernur, Bapak Prabowo itu sudah siap mewakafkan diri untuk memajukan masyarakat. Karena kalau diri kita sudah totalitas, ikhlas bekerja, mewakafkan diri, penyerahan pada Allah, makanya adalah energi dan nilai-nilai spiritual ilahi yang akan bekerja. Tapi kalau bekerjanya sudah di luar kewajaran, gitu, tidak transparan, sekuat apapun itu gak akan, pasti akan kena batunya. Sekarang hari saya kuat, bisa ditutupi, nggak bisa, karena udah hukum alam. Suatu saat akan terbuka. Nah makanya kerja-kerja tadi sinergis kolaborasi memang dibutuhkan keikhlasan dan totalitas. Itu penting. Dan pencerahan itu salah satu kunci utama. Majunya sebuah daerah, majunya sebuah bangsa itu bagaimana gerakan pencerahan penting. Literasi, karena menyangkut filosofis, arti. Karena kan tujuan pembangunan itu kan memajukan masyarakat. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah ini kan dibutuhkan gerakan pemikiran, gerakan pencerahan, literasi. Makanya bagaimana para ulama-ulama di kampung-kampung yang tanpa populer dia bekerja mendidik anak, mengajarkan ngaji, kan gitu. Itu kan kerja-kerja yang luar biasa. Nah, tapi setidaknya mungkin dengan peran kita ini, dengan diskusi ini menjadi ruang klarifikasi, memperkuat bagaimana saling mengisi. Tadi dengan pemikiran-pemikiran baru, ada solusi-solusi baru lah. Kira gitu, Mas. Baik. Oke, menarik sekali pembicaraan kita di siang hari ini. Nggak terasa waktu juga ya. Misalkan kita sebenarnya masih asik banget. Wargi Sukabumi jangan khawatir, kita akan datang lagi dengan topik-topik yang tidak akan kalah menarik. Mungkin suatu saat juga Kang Aam bisa hadir kembali di podcast ini, dan next pastinya akan kita hadirkan tokoh-tokoh yang tidak kalah menariknya. Jadi saya menambahkan, saya tentu saja mewakili ketua Kang Mulya Hermawan mengajak kepada semua elemen yang ada di Kabupaten Sukabumi, stakeholder lah katakan. Ya, mari kita sama-sama mewujudkan pentahelik tadi untuk berkolaborasi. Realisasikan. Kolaborasi, bersinergi untuk membangun. Dan tentu saja semua punya persepsi. Kita samakan persepsinya. Untuk satu tujuan bersama, membangun Sukabumi yang maju dan membarokah. Mari membarokah. kita manfaatkan adanya podcast ini dengan sebaik-baiknya. Jadi di akhir kebersamaan kita ini, saya atas nama Ketua dan Pengurus PWI Kabupaten Sukabumi dan anggota, pertama mengucapkan terima kasih kepada Widal TV yang sudah Widal Foundation. Widal Foundation yang semuanya itu teman
teman-teman kita asli Sukabumi. Iya. Ya, memiliki spirit Sukabumi untuk membangun Sukabumi. Terima kasih banyak kesempatan untuk bekerja sama. Yang kedua ke narasumber pertama, Haji Aam. Saya juga terima kasih, dan yang berikutnya kepada semua elemen yang ada di Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi, mari manfaatkan keberadaan podcast ini dengan sebaik-baiknya. Tentu nanti akan mengatur produsernya Mas Jul sebagai bidang pendidikan di PW Kabupaten Sukabumi yang ditunjuk sebagai penanggung jawab atau pelaksana redaktur dan sebagainya di acara ini. Itu saja mungkin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merestui keinginan kita untuk memberikan literasi sebanyak-banyaknya kepada publik. Sekian. Terima kasih Kang Aam, Kang Anom untuk waktunya di siang hari ini. Sekali lagi wargi Sukabumi, jangan lewatkan klarifikasi selanjutnya yang kita akan selalu jadwalkan. Bisa nanti bi-weekly 2 minggu sekali, bahkan bisa jadi seminggu sekali nanti. Bagaimana kita lihat selanjutnya, tunggu informasi dari kami. Sekian mungkin dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.